Perkenalkan, nama saya Alvin Christian Simanulang dari kelas 11 IPS 2. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jaringan epitel pada hewan. Definisi jaringan epitel: jaringan penutup permukaan tubuh yang tersusun oleh sel yang terikat zat pengikat hingga hampir tidak ada ruang antar sel. Sel tersebut tersusun rapat, mengandung sel saraf, kemampuan regenerasi tinggi. Dan fungsi jaringan epitel, yang pertama itu untuk transportasi, untuk mengangkut zat-zat antar jaringan atau antar rongga. Yang kedua ada absorpsi, untuk menyerap zat-zat sari makanan. Yang ketiga ada proteksi, untuk melindungi jaringan di bawahnya. Yang keempat ada sekresi, untuk menghasilkan zat atau enzim dari epitelium dan kelenjar. Yang kelima ada ekresi, untuk membuang sisa metabolisme air, CO2 atau mineral. Yang keenam ada eksteroreseptor, untuk menerima rangsangan dari lingkungan. Berdasarkan letaknya, yang pertama itu ada epidermis, perbatasannya dengan lingkungan luar. Yang kedua itu ada mesotelium, membatasi rongga sel. Yang ketiga itu ada endotelium, membatasi organ bagian dalam subjudul. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambar jaringan epitel berdasarkan letaknya. Nah, sekarang berdasarkan struktur dan fungsi. Yang pertama itu ada epitel kelenjar, disusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan getah cair. Terdapat pada kelenjar yang berfungsi dalam pembuatan, penyimpanan, dan sekresi zat-zat kimia. Yang kedua itu ada epitel penutup, berfungsi melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, lapisan dinding, sebelah dalam saluran pencernaan, dan pembuluh darah. Di sini ada jenis-jenis epitel kelenjar. Yang pertama itu ada epitel eksokrin, menyalurkan getah cair atau sekretnya ke suatu permukaan tubuh atau sekresi eksternal. Yang kedua itu sekresi ini disalurkan ke permukaan tubuh melalui saluran yang terbentuknya bermacam-macam. Yang ketiga, sekret yang dikeluarkan berupa cairan jernih yang mengandung enzim. Contoh dari epitel eksokrin itu ada pankreas, kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar susu, dan kelenjar keringat. Sini kita bisa melihat epitel eksokrin. Bentuk kelenjar eksokrin. Yang pertama itu kelenjar tubular sederhana, kelenjar Lieberkühn pada dinding usus. Yang kedua, kelenjar tubular bergelulung sederhana, kelenjar keringat pada kulit. Yang ketiga, kelenjar tubular bercabang sederhana, kelenjar ini fundus pada dinding lambung. Kelenjar alveolar sederhana, kelenjar ini mukus dan racun pada kulit katak. Dan selanjutnya ada kelenjar alveolar bercabang sederhana, kelenjar ini pada kulit. Kelenjar tuber majemuk, kelenjar Brunner, kelenjar ini pada usus dan kelenjar usus. Kelenjar alveolar majemuk, kelenjar ini berada di kelenjar susu. Kelenjar tubula majemuk, kelenjar ini ludah sumaksla atau bawah rahang atas. Nah, di sini ada kelenjar endokrin. Yang pertama itu adanya penyaluran sekretnya langsung ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limfa atau sekresi internal, yang disebut juga kalender bunto karena tidak memiliki saluran. Sekret yang dikeluarkan berupa hormon. Contoh kelenjar yaitu tiroid, kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, dan kelenjar timus. Ini adalah kelenjar endokrin. Nah, di sini kita bisa melihat jenis-jenis epitel kelenjar. Ada kelenjar eksokrin, kelenjar endokrin. Di sini kita bisa melihat ada pipi kubus silindris. Di sini adalah berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada epitel pipi, yang berlapis berfungsi sebagai lapisan pelindung dari pengaruh luar dan penghasil mukus. Yang kedua itu ada kubus, yang berlapis yang berfungsi sebagai lapisan pelindung tempat penyerapan zat atau absorpsi dan penghasilan mukus atau sekresi. Yang ketiga ada silindris, epitel batang atau silindris
merupakan jaringan epitel yang disusun oleh sel yang berbentuk seperti batang dengan nukleus bulat di dasar sel. Nah, di sini juga ada jenis-jenisnya berdasarkan jumlah lapisan jaringan epitel. Nah, di sini ada epitel simplex, yaitu ada pipis lapis, kubus lapis, silindris lapis bersila. Nah, yang kedua itu ada epitel kompleks. Ada pipis berlapis, kubus berlapis, silinder berlapis, dan juga transisional. Kita akan membahas tentang epitel simplex. Yang pertama itu ada epitel pipis lapis yang berfungsi sebagai profeksi, sekresi, difuksi, dan obsesselnya terdapat sel goblet. Terdapat pada epitel lambung usus, halus, dan saluran pencernaan lainnya. Berfungsi sebagai profeksi, sekresi, difusi, dan absorpsi. Yang kedua ada epitel kubus lapis. Terdapat pada tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal pada nefron ginjal, permukaan luar ovarium, kelenjar ludah, kelenjar tiroid, pankreas, serta lensa mata. Berfungsi dalam protesi, sekresi, dan absorpsi. Nah, di sini juga ada epitel lapis silindris. Di antaranya selnya terdapat sel goblet, yaitu sel menghasilkan lendir. Terdapat pada epitel lambung usus, halus, dan bagian saluran pencernaan lainnya. Berfungsi dalam profesi, sekresi, difusi, dan absorpsi. Ini juga ada epitel pipi berlapis. Terdapat pada uterus, saluran uterus, vas deferens, dan bronchus intrapulmoner. Berfungsi sebagai penghasil muncus dan getaran sila untuk menangkap benda asing yang masuk. Nah, di sini sekarang kita akan membahas tentang epitel kompleks. Di sini ada pipi berlapis, disusun lebih dari satu sel yang terdapat pada jaringan kulit, vagina, rongga, mulut, esofagus, anus, dan kornea mata. Berfungsi dalam proteksi atau perlindungan. Juga ada kubus berlapis, terdapat pada kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Berfungsi untuk proteksi, sekresi, ekresi, dan absorpsi. Di sini juga ada silindris berlapis, tersusun atas sel dengan lapisan basal yang relatif pendek dan berbentuk polihedral tidak teratur. Terdapat pada uretra, laring, faring, dan kelenjar ludah. Berfungsi untuk proteksi dan sekresi. Di sini juga ada transisional, tersusun dari sel yang bentuknya dapat berubah-ubah sesuai aktivitasnya. Terdapat pada organ yang dapat mengalami peregangan, misalnya ureter, vesikal, urinaria, pelvis, renalis, dan uretra. Sekian yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih.